Oke, sekarang kita mulai ya. Iya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang protista dan fungi. Eh, 1 bulan yang lalu kita itu belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa 1 bulan yang lalu? Virus dan bakteri, betul sekali. Nah, virus itu waktu lalu kita pelajari ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Contoh yang virus yang mematikan apa contohnya? Virus HIV. Masih ada yang ingat bagaimana cara proses perbanyakan, proses perkembangbiakan virus? Kalau tidak salah saya menjelaskan ada 2 cara. Yang pertama itu cara apa? Masih ada yang ingat? Daur siklus hidup. Satu saya kasih bocorannya. Satu siklus hidup lisit atau iya betul sekali, litik, dan satu lagi apa itu? Liso? Lisogenik, benar sekali Mbak Aini. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari tentang protista dan fungi. Tadi ada yang bilang fungi itu jamur. Iya betul sekali, fungi itu jamur. Nah, tapi sebelum saya masuk ke fungi, saya mau jelaskan dulu tentang apa itu protista, ya. Nah, di dalam protista nanti kita akan mengenal dua jenis sel. Nah, di dalam biologi, sisa-sisa ingatan di SMP betul sekali. Nah, sel itu kita bisa melihat ada yang namanya eukariotik dan prokariotik. Nah, apa yang membedakan eukariotik dan prokariotik? Nah, kalau misalkan eukariotik, kita lihat di sini bahwa susunannya atau bagian-bagian selnya, coba dari antara eukariotik dan prokariotik mana yang lebih banyak, mana yang lebih beragam isi selnya. Apakah itu isi sel eukariotik atau prokariotik? Yang mana yang lebih beragam? Ayo Mbak Mbak Nuryani sama Mbak Aini bilangnya prokariotik. Mbak Lisa bilangnya juga prokariotik. Yang mana yang lebih beragam? Semuanya bilang prokariotik ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ternyata yang lebih banyak isinya itu adalah eukariotik. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya kita lihat di sini, ini namanya nukleosoid. Nah, nukleosoid ini adalah inti sel. Sama-sama mempunyai nukleosoid. Nah, di dalam prokariotik ini tidak ada namanya mitokondria. Kemudian di sini ada nukleus, semuanya nukleus. Kalau misalkan eukariotik, susunan selnya itu lebih banyak isinya. Ini semuanya belum dijelaskan di sini. Nah, apa yang membedakan antara eukariotik dan prokariotik? Kalau kita lihat di sini ada di dalam sel eukariotik ada 2 yang namanya nukleolis dan ada yang namanya nukleus. Nah, apa yang membedakan antara nukleus dan nukleolis? Sementara di sini hanya ada nukleoid. Jadi kalau misalkan yang prokariotik tidak jelas yang mana dinding inti sel dan membran inti selnya. Jadi yang membedakan eukariotik dan prokariotik adalah ada tidaknya dinding inti sel. Ya, ini semuanya adalah inti sel dan ini adalah inti sel. Tapi kalau misalkan eukariotik jelas dia beda antara isi dalam dan isi luarnya. Itu yang membedakan antara sel eukariotik dan prokariotik. Masih ada yang kurang jelas dengan eukariotik dan prokariotik? Jadi intinya kalau eukariotik ada dinding membran inti sel. Kalau prokariotik tidak ada membran inti selnya. Jadi ini susunannya lebih tersusun untuk yang eukariotik daripada prokariotik. Ya. Kalau misalkan yang prokariotik ini susunannya ini agak berantakan gitu. Karena tidak ada jelas isinya yang mana, isi inti dalamnya dan inti luarnya yang mana. Paham di sini?
membran dinding inti sel dan membran inti sel beda. Membran dinding, nah kita lihat di sini, ini dikatakan membran inti sel ya. Kemudian di dalam inti sel itu, di dalam sel itu ada namanya inti sel, itulah yang kita sebut dengan nukleus ya. Di dalam nukleus itu ternyata ada lagi dinding inti selnya. Nah, di dalam dinding inti sel itu ada lagi cairannya. Nah, itulah yang membedakan antara eukariotik dan prokariotik. Sementara di sini kita tidak menemukan adanya membran dinding inti sel. Oh, bukan membran dinding inti sel atau membran inti sel, membran sel dan membran dinding inti sel. Membran inti sel. Agak ribet sebenarnya, tapi intinya ada tidaknya dinding. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke protista. Nah, ini dia ciri-ciri protista. Apa yang dikatakan protista? Protista punya ciri-ciri seperti ini, merupakan eukariotik, makhluk hidup eukariotik yang sederhana. Nah, protista ini agak beda dengan yang namanya tumbuhan, hewan, atau jamur. Kenapa dikatakan hewan? Kenapa dia memiliki kelas sendiri? Karena dia tidak masuk ke dalam 3 golongan ini. Dia bukan hewan, dia bukan tumbuhan, dia bukan jamur. Hanya saja susunan atau bentuk tubuhnya itu mirip seperti hewan. Kalau dikatakan manusia yang tingkah lakunya mirip seperti binatang, apakah dia binatang? Apakah dia? Bukan ya. Kalau dikatakan mirip berarti bukan. Jadi ini makhluk hidup, dia bukan termasuk hewan, dia bukan termasuk tumbuhan, dia juga bukan termasuk jamur. Tapi bentuknya bisa seperti hewan, bisa seperti tumbuhan, atau bisa seperti jamur, ya. Nah, sekarang kita melihat isi dari selnya. Yang pertama tadi memiliki nukleus, yang dikatakan nukleus adalah inti sel. Kemudian juga memiliki mitokondria, kloroplas. Kloroplas itu apa? Kloroplas ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kloroplas itu adalah zat hijau daun yang digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, kemudian memiliki juga flagel dan silia. Nanti kita akan menemukan 2 kata ini, flagel dan silia, di dalam jenis-jenis protista. Betul ya, Mbak Citra? Nah, kemudian kita bisa lihat makhluk hidup yang dikatakan protista adalah uniseluler. Uniseluler itu terdiri dari 2 kata. Di dalam biologi kita sering mendengar kata ini. Uni itu artinya adalah, uni itu artinya adalah ada yang tahu? Nah, saya jawab saja ya, uniseluler itu artinya adalah 1. Sel itu adalah sel. Jadi, jika dikatakan makhluk hidup yang uniseluler, maka makhluk itu hanya memiliki 1 sel saja dan bersifat mikroskopik. Artinya, makhluk hidup itu hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, kemudian ciri yang ketiga adalah fotoautotrof dan heterotrof. Ini juga pernah kita singgung di dalam materi sebelumnya. Apa itu fotoautotrof dan apa itu heterotrof? Nah, fotoautotrof, ada yang tahu? Nggak tahu. Oke. Nah, fotoautotrof itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama foto, yang kedua itu autotrof. Sebenarnya 3. Foto, auto, dan trotof. Nah, foto itu artinya sinar matahari. Auto itu artinya sendiri. Trotof itu artinya pembuat makanan. Jadi fotoautotrof, makhluk hidup itu bisa melakukan proses fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Nah, yang biasanya disebut sebagai autotrof itu adalah hewan atau tumbuhan.
Ada yang tahu? Hewan atau tumbuhan yang biasa kita sebut dengan autotrof, betul. Iya. Jadi itulah kenapa protista ini mirip dengan tumbuhan karena dia bisa membuat makanannya sendiri, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan heterotrof. Kalau tadi autotrof bisa membuat makanan sendiri, apa yang dimaksud dengan heterotrof? Tidak bisa membuat makanannya sendiri, betul sekali. Nah, yang dikatakan contoh makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, memproduksi makanannya sendiri di dalam tubuh itu apa? Kalau tadi autotrof itu contohnya adalah tumbuhan, heterotrof contohnya adalah hewan, ya. Nah, ciri yang kelima ada yang hidup bebas dan ada pula yang hidup membentuk simbiosis mutualisme. Ya, betul sekali Mbak Ani. Ada yang disebut simbiosis mutualisme. Kalau dikatakan simbiosis mutualisme itu artinya dua makhluk hidup berdampingan dan sama-sama menguntungkan. Contohnya apa ya? Simbiosis mutualisme. Contohnya itu adalah kerbau, adalah burung di atas punggung kerbau. Contoh waktu SD yang sering kita lihat waktu di buku biologi. Iya betul, burung gagak dan kerbau. Nah, kenapa burung gagak untung? Karena dia bisa dapat makanan dari si kerbau, yaitu kutu. Nah, kenapa kerbau bisa diuntungkan? Karena kutu-kutunya hilang, ya. Kalau benalu termasuk mutualisme atau parasit. Benalu di pohon, itu termasuk mutualisme atau parasit. Benalu termasuk parasit. Kenapa? Karena benalu itu mengambil sari-sari makanan dari tumbuhan inangnya, ya. Nah, kalau misalnya parasit itu satu menguntungkan, satu lagi dirugikan. Contohnya adalah cacing di tubuh manusia. Jadi, selamat malam Mbak Bintang Hati. Nah, kita lanjutkan dulu, waktu kita tinggal sedikit. Protista. Kemudian ciri yang keenam itu adalah habitatnya di tanah yang lembab. Sampah-sampah daun dan air. Nah, sekarang bandingkan dengan virus. Kalau virus bisa tidak ditumbuh di makhluk yang tidak hidup. Ada yang tahu? Apakah virus bisa tumbuh di tempat-tempat ini? Bisa hidup di tempat seperti tanah lembab, sampah, dan air? Ayo. Apakah virus bisa hidup di tanah lembab, sampah, dan air? Mbak Aini bilangnya bisa. Yang lainnya bilang bisa atau tidak? Bisa. Ada lagi? Jawabannya adalah tidak bisa. Jika di tempat-tempat itu tidak ditemukan organisme. Ingat, kalau virus hanya bisa tumbuh di sel yang hidup. Jadi kalau misalkan di tempat-tempat tersebut tidak ada organisme yang hidup, maka virus tidak bisa hidup. Kalau misalkan virus itu akan mengkristal di tempat-tempat yang tidak ada organismenya. Nanti ketika dia sudah menemukan inang atau sel hidup yang baru dia akan berubah menjadi makhluk yang hidup. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, nah ini dia tadi. Protista ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, yang menyerupai hewan, itu yang disebut dengan protozoa. Kemudian yang menyerupai tumbuhan, itu yang kita sebut dengan alga. Kemudian yang menyerupai jamur. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya apa saja. Nah, sekarang protista yang menyerupai hewan. Ingat ya, bukan protista hewan, tapi protista yang menyerupai hewan.
Itu contohnya adalah protozoa. Nah, pengelompokan protista ini berdasarkan cara memasukkan makanannya. Nanti di sini Mbak bisa lihat link YouTube-nya, kemudian diklik aja atau di copy, kemudian lihat. Nanti di situ ada cara bagaimana mereka memasukkan makanannya, ya. Nah, cara memasukkan makanannya itu nanti ada 3. Ya, kita lihat saja nanti. Yang pertama, sebagian protozoa memiliki flagel atau silia. Nah, flagel atau silia ini merupakan alat gerak yang seperti cambuk. Kemudian, tidak memiliki kloroplas. Kalau mereka tidak memiliki kloroplas, maka mereka disebut dengan autotrof atau heterotrof. Nah, itu jawabannya sudah ada. Nah, jawabannya ternyata adalah heterotrof karena mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ya. Nah, karena tidak bisa membuat makanan sendiri, protozoa banyak ditemukan di tempat yang banyak mengandung zat organik. Contohnya adalah di air tawar dan di air laut. Jadi pada umumnya protozoa itu hidup di tempat yang berair. Nah, kemudian memiliki organel. Organel itu maksudnya adalah isi selnya. Organel seperti yang terdapat pada hewan multiseluler. Kalau uniseluler tadi cuman bersel satu, maka apa yang dimaksud dengan multiseluler? Banyak sel, betul sekali, Mbak. Nah, reproduksinya adalah aseksual dan seksual. Aseksual, A itu artinya tidak. Seksual maksudnya adalah dengan cara kawin. Berarti reproduksinya bisa dengan tidak kawin dan dengan kawin. Nah, perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual dengan menggunakan pembelahan biner. Dan seksual dengan cara konjugasi. Ya? Iya, betul sekali, dengan cara membelah diri. Nah, yang pertama, ini dia klasifikasi protozoa. Berdasarkan ada tidaknya alat gerak, protozoa terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, rhizopoda. Nah, rhizopoda ini alat geraknya berupa kaki semu. Nah, ini dia kaki semunya, yang panjang-panjang ini, yang ada di ujung-ujungnya ini. Kenapa dikatakan semu? Karena ketika ada makanan, ini mulai memanjang. Tapi ketika tidak ada makanan, posisinya seperti semula. Nanti di link video itu, nanti kita bisa lihat. Kalau misalkan ketika dia mau mendekati makanannya, kaki-kaki ini akan memanjang. Ya. Nah, ini yang dikatakan dengan zoopodia. Zeu itu artinya semu. Podia itu artinya alat gerak. Nah, contohnya adalah amuba. Oke, contoh yang kedua adalah ciliata. Nah, tadi kan yang pertama, alat gerak yang pertama adalah zoopodia atau kaki semu. Yang kedua adalah ciliata, alat geraknya berupa cilia atau rambut getar. Kita bisa lihat di sini ada yang seperti rambut. Nah, itu yang disebut dengan cilia. Oke, jadi sudah ada berapa jenis alat gerak yang kita tahu? Untuk contoh dari protozoa, 2. Ada yang bisa menyebutkan yang pertama apa? Betul sekali, 2 Mbak Nuri. Yang pertama apa? Kaki semu. Ya, betul. Yang pertama kaki semu, yang kedua adalah dan rambut getar, betul. Oke, kita lanjutkan lagi. Kaki semu dan rambut getar, betul sekali. Nah, yang ketiga itu adalah flagellata. Flagellata. Nah, flagellata ini disebut sebagai bulu cambuk. Letaknya ada di sini. Ini yang panjang inilah yang kita sebut dengan flagellata atau flagellum. Ya. Flagellata disebut juga dengan cambuk. Contohnya adalah Euglena dan Trypanosoma. Nah, Euglena ini biasanya kalau tidak salah sering kita temukan, sepertinya saya lupa, ini ditemukan di tempat yang sangat jernih atau sangat kotor. Nah, nanti kalian boleh coba cari. Ini Euglena ini hanya bisa hidup di tempat yang airnya sangat jernih atau
sangat kotor atau tempat yang kotor, karena ada dua. Yang pertama itu paramecium dan euglena, tapi saya lupa yang mana yang tempat jernih, yang mana yang sangat kotor. Oke, nah yang ketiga itu, yang keempat adalah sporozoa. Bedanya tadi, yang pertama tadi adalah kaki semu atau Pseudopodia, yang kedua adalah ciliata atau rambut getar, yang ketiga adalah bulu cambuk, yang keempat adalah tidak memiliki alat gerak sama sekali, hanya memiliki spora. Ini contohnya adalah Plasmodium. Jadi sudah ada 4 ya jenis protozoa. Yang pertama tadi apa? Pseudopodia, yang contohnya adalah amuba. Yang kedua adalah ciliata, yang ketiga adalah flagellata, yang keempat adalah sporozoa. Nah, yang kedua, sekarang protista yang menyerupai tumbuhan atau alga. Ini yang paling sering kita jumpai dan bentuknya bukan hanya uniseluler, tetapi juga multiseluler. Ciri-cirinya sekarang coba kita lihat. Kalau misalnya protista yang menyerupai tumbuhan, ini ada yang belum mempunyai akar. Kemudian batang dan daun sesungguhnya, tubuhnya memiliki lendir dan biasanya berklorofil sehingga bisa bersifat autotrof. Itu artinya itu yang menjadi tanda bahwa protista menyerupai tumbuhan. Nah, mempunyai pigmen beragam. Apa itu pigmen? Come in. Pigmen. Warna kulit, betul sekali. Warna kulit. Betul sekali. Sebenarnya ya, pigmen itu mirip seperti warna kulit. Jadi klorofil jadi pigmennya itu beragam. Ada yang pigmen ini yang menentukan nanti warna tubuhnya apa. Karena nanti alga ini bentuknya sangat bermacam-macam. Alga ini yang sering kita sebut sebagai ganggang. Sebenarnya sering kita temuin, tapi mungkin kita belum tahu apa itu. Nah, hidup di tempat yang basah, di air tawar, di laut yang bisa ditembus cahaya matahari. Kenapa dia perlu cahaya matahari? Karena dia memiliki klorofil. Jadi kalau misalkan supaya tumbuh dan membutuhkan cahaya matahari, betul sekali. Jadi kalau semisalkan ganggang atau alga tumbuh di dasar laut yang tidak terkena matahari, apakah bisa hidup? Untuk melakukan fotosintesis, betul Mbak? Tidak, karena dia membutuhkan cahaya matahari untuk memproduksi makanannya, ya. Nah, reproduksinya bisa dengan menggunakan vegetatif. Kalau vegetatif ini termasuk seksual atau aseksual? Ayo, siapa lagi? Vegetatif termasuk aseksual atau seksual? Aseksual. Ya, jadi jawabannya adalah aseksual. Kenapa aseksual? Karena coba lihat, dia tidak melakukan proses perkawinan. Tadi contohnya kalau misalkan yang di protista yang menyerupai hewan, fragmentasi, membelah diri atau zoospora itu tidak membutuhkan proses perkawinan ya. Terus ternyata tapi kalau misalnya yang generatif itu dengan menggunakan konjugasi. Nah, seksual itu disebut juga dengan generatif. Jadi kalau yang konjugasi ini merupakan proses reproduksi secara seksual ya. Vegetatif, fragmentasi dan zoospora itu termasuk aseksual. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Berdasarkan pigmen atau pemberi warna yang dominan, yang jumlahnya paling besar, maka alga atau ganggang dibagi ke dalam 6 kelompok besar lainnya. Yang pertama kita sebut dengan ganggang api. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat satu sel saja, bentuknya yang ini. Yang di sebelah kiri.
dari sebelah kiri dari hadapan kita itu satu sel ganggang api. Nah, tapi kalau misalkan jumlahnya sangat banyak, kita bisa lihat ini adalah penampakan, bukan penampakan yang lain ya konotasinya, tapi ini adalah tampakan koloni. Kalau dikatakan koloni jumlahnya sangat banyak. Ini adalah penampakan koloni ganggang api atau alga api di tengah laut. Di tengah laut ketika malam hari. Jadi ketika malam hari warnanya ini akan memunculkan warna seperti keemasan di laut. Ya, warna ganggang ini bervariasi mulai dari kuning kehijauan hingga coklat. Dan jika dalam jumlah yang besar pada malam hari akan menghasilkan cahaya seperti keemasan. Karena kenapa? Karena memiliki fosfor yang dapat memendarkan cahaya. Contoh yang kedua adalah klorofita atau ganggang hijau. Nah, klorofita ini memiliki pigmen klorofil. Jadi kalau dikatakan pigmen klorofil, maka pigmennya adalah warnanya hijau. Ya. Habitatnya ada di air tawar dan di air laut. Kalau yang klorofita, siapa yang sudah pernah melihat klorofita ini? Ganggang hijau. Rumput laut apakah termasuk? Apakah rumput laut termasuk dengan ganggang hijau? Coba cek, rumput laut apakah termasuk ganggang hijau? Cek ya, itu jadi tugas ya Mbak ya, supaya tahu rumput laut itu termasuk dengan ganggang hijau tidak. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, contoh yang ketiga, tadi sudah ada yang pertama, jenis ganggang yang pertama itu adalah ganggang api atau disebut dengan Pyrophyta. Yang kedua adalah Chlorophyta. Yang ketiga kita punya ganggang merah atau Rhodophyta. Nah, kalau dikatakan ganggang merah, maka pigmennya berwarna apa? Merah, betul sekali. Nah, reproduksinya secara vegetatif. Reproduksinya secara vegetatif berarti aseksual dan tidak memiliki alat gerak dan hidupnya di laut dalam. Di laut dalam artinya di laut yang dalam. Oke. Nah, sudah ada 3 tadi ya, ganggang merah, kemudian ganggang hijau, kemudian ganggang keemasan. Ganggang api. Nah, yang sekarang adalah ganggang keemasan atau Chrysophyta. Nah, memiliki pigmen karotin atau keemasan. Habitatnya ada di air tawar, di air laut, maupun di tempat yang basah. Karotin. Kalau karotin, itu termasuk pigmen karotin itu juga ada di tumbuhan. Nah, coba ini teka-tekinya. Warna tumbuhannya orange. Dan bagus untuk kesehatan mata. Maka tanaman apakah itu yang juga memiliki pigmen karotin? Wortel, bagus sekali, benar. Jadi pigmen karotin ini juga terdapat di wortel, ya. Oke, sekarang ini dia. Pyrophyta atau ganggang coklat memiliki pigmen dominan fucoxanthin atau coklat, hidup di laut yang beriklim dingin. Nah, ini tumbuhan ini bisa protista ini, bukan tumbuhan ya, protista ini dapat mencapai 60-100 meter. Jadi ini jenis protista yang ini memiliki uniseluler atau multiseluler. Ada yang tahu multiseluler atau uniseluler? Multiseluler, betul sekali. Nah, dan memiliki akar, batang, dan daun. Jadi, memang bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan tingkat tinggi.
Nah, tadi kita menemukan bentuk yang seperti ini pada protista yang menyerupai apa? Ada yang tahu? Euglena merupakan contoh protista yang menyerupai hewan, bergerak dengan bulu cambuk ya. Nah, Euglena atau Euglenovita ini memiliki pigmen klorofil, artinya warnanya hijau ya, dan merupakan kelompok alga yang unik atau protista yang unik. Kenapa? Karena memiliki sifat tumbuhan dan juga sifat hewan. Kenapa dianggap sebagai tumbuhan? Karena dia memiliki klorofil. Jadi artinya dia juga bisa membuat makanannya sendiri. Tapi ini dianggap juga sebagai hewan karena dia juga memiliki alat gerak, yaitu berupa bulu cambuk yang keluar dari selnya. Jadi alasan kenapa Euglena dimasukkan sebagai tumbuhan karena memiliki pigmen klorofil untuk membuat makanannya. Tapi dikelompokkan juga sebagai hewan karena memiliki alat gerak yang disebut dengan bulu cambuk. Sudah jelas ya kalau Euglena ini bisa masuk kedua bagian. Yang pertama protista yang menyerupai hewan dan protista yang menyerupai tumbuhan. Oke? Nah, sekarang protista yang menyerupai jamur. Ini protista menyerupai jamur mempunyai diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah Mysomicota dan yang kedua adalah ini contohnya ya, Mysomicota. Kemudian saya skip dulu ya yang dan Omicota. Nah, sebelum waktu kita habis, saya mau memberitahukan dulu kalau untuk yang pertemuan kedua ini nilainya nanti diambil melalui isian. Jadi tidak ada tugasnya tidak membuat presentasi atau apa, tapi nanti dengan mengisi Google Docs. Nanti ada misalkan 15 pertanyaan, nanti silahkan Mbak-mbak, teman-teman nanti isi Google Docs, nanti akan saya kasihkan linknya ya untuk nilai harian yang kedua. Tugasnya yang pertama itu apa? Tentang virus HIV. Masih hanya beberapa yang kirim tugas ke saya. Oke, nanti di chatan nanti saya kasihkan juga siapa-siapa yang sudah kasih tugas, siapa-siapa yang belum kasih tugas. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Untuk yang protista menyerupai jamur saya skip dulu, saya masuk dulu ke jamur. Saya masuk dulu ke jamur. Untuk lebih lengkapnya nanti saya kasihkan slide presentasinya, nanti bisa dibaca, bisa juga dilihat link YouTube-nya. Nah, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik dan terdiri atas banyak sel atau multiseluler dan merupakan organisme yang heterotrof. Kalau misalkan heterotrof, jadi dia tidak memiliki apa? Kenapa organisme itu menjadi heterotrof? Karena organisme itu tidak memiliki kloroplas, ya. Jadi ketika organisme tidak memiliki kloroplas, maka organisme itu tidak mampu untuk membuat makanannya sendiri. Nah, yang ketiga, makanan atau nutrisi akan dicerna di luar tubuh dengan cara mensekresi enzim-enzim hidrolitik. Nah, di virus kita tahu apa itu litik. Litik itu artinya bagaimana? Litik itu artinya menghancurkan. Jadi, nutrisi atau makanannya akan dihancurkan dulu
di luar dengan menggunakan enzim-enzim yang memang fungsinya untuk menghancurkan. Nah, kemudian setelah menjadi komponen-komponen atau susunan-susunan yang lebih kecil, maka nutrisi atau makanan itu akan diserap atau diabsorb ke dalam tubuh. Oke? Nah, tubuh terdiri atas unit-unit yang disebut dengan hifa atau benang-benang. Nah, jadi tubuh jamur itu terdiri dari benang-benang halus yang merupakan bagian dari dinding tabuler yang mengelilingi membran plasma.